Alright, kita udah kembali ke minggu ketiga. Minggu ini tetap di tema bulan ini Inner Circle. Inner Circle ya. Ya, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang Inner Circle. Bagaimana kelompok kecil bisa saling menguatkan dan bisa kasih kekuatan. Justru semua orang yang jadi besar pasti pernah kecil. Betul ya? Nggak gini dong, waktu gue lahir tiba-tiba segede ini kan, nggak gitu ya. Dari zigot, kalau ada yang tahu zigot kan, zigot dari kecil gitu membelah jadi banyak gitu. Nah, hari ini gue kasih judul khotbah gue adalah metanoia. Metanoia, dari kata metanoia muncul satu kata yang kalian semua pasti pernah dengar, metamorfosis. Perubahan bentuk fisik dari satu hal berubah menjadi yang berbeda sama sekali. Contohnya kupu-kupu, ya kan? Dari telur terus jadi ulet, ulet ke kepompong, nggak nyambung gitu kan, kayak terus dari kepompong, oke lah kepompong ini ulet, pas keluar lah kupu-kupu ada sayapnya, cacing kan gitu, beda, sama sekali berbeda. Nah itu metanoia. Kata metanoia juga dipakai dalam Roma pasal 12 ayat pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Anyway, kenapa gue sebutin? Karena kita akan baca bareng-bareng firman Tuhan ini di Roma pasal 12 ayat 2. Ayat 2. Kesannya kayak nambah ya. Gitu. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu maksudnya ini. Ya, pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kata pembaharuan di situ menggunakan kata metanoia. Kenapa sih harus pakai metanoia? Karena gini, kita kalau ikut Tuhan dari yang awalnya kita belum kenal Tuhan nih, katakanlah kita nggak tahu apa-apa tentang Tuhan gitu ya. Kita katakanlah masih menyembah berhala lah, apa istilahnya, yang bukan Tuhan lah pokoknya ya. Terus kita memilih untuk ikut Tuhan, tapi kita membawa cara kita beribadah yang dulu kepada Tuhan. Berarti itu nggak metanoia. Padahal Tuhan nggak suka disembah dengan cara yang lain di luar dari yang dia mau. Nah itu maka berarti belum metanoia. Tapi metanoia adalah benar-benar berubah sama sekali. Perasaan dulu kalau ibadah lu salto lu gitu. Sekarang ya nyanyi angkat tangan doang kayak gitu kan. Jadi kan berubah sama sekali gitu kan. Yang dulunya penipu, waduh sekarang berubah sama sekali. Jadi perampok, ya nggak, lebih parah. Nggak. Dari yang jahat benar-benar jadi yang baik, yang berbeda sama sekali. Jomplang gitu loh. Yang negatif jadi yang positif. Nah itu namanya metanoia, perubahan yang benar-benar berubah sama sekali. Kalau ada yang kenal gua sekitar 15 tahun nih sampai 20 tahun yang lalu, kalian mungkin ada yang baru lahir tapi masih di kain gitu ya. Gua dulu bercanda tuh agak nggak ngotak gitu, masih nggak pakai otak. Kalau bercanda minimal gua nabok ini orang. Oh gila lu, pak gitu. Buat gua lucu, buat gua lucu ya. Terus kadang-kadang kalau lagi gemes banget, kepala orang gue keplak. Ah lu pak gitu. Abisnya dia ketawa juga. Jadi gue pikir, wah bercanda gue works gitu. Gue pikir begitu. Akhirnya keterusan. Sampai satu kali gue ditegur. Kenapa? Yang gue keplak orang yang lebih tua dari gue. Dan gue gak tahu kalau itu kurang ajar. Gue melakukan itu bukan karena gue bermaksud kurang ajar. Enggak. Gue gak tahu kalau itu kurang ajar. Bayangin. Model kayak gue, kalau kalian lihat gue sekarang kan nggak mungkin dong, gue nggak ngerti apa itu sopan santun. Tapi dulu gue begitu. Gue nggak tahu kalau ngeplak kepala orang yang lebih tua itu kurang ajar, gue nggak tahu. Kebayang nggak pergaulan gue rusaknya kayak apa waktu dulu? Rusak. Sampai satu kali ditegornya ya untunglah nggak sampai yang parah banget, tapi yang ya Fir, lu tuh gitu. Dikasih tahu semua. Akhirnya dari situ, oh itu salah. Kebayang nggak sih gue kayak gitu sampai mikir, oh itu salah. Sampai segitunya, sampai hari ini, gue terus merubah karakter gue. Gue waktu kenal Livi, gue udah gak gitu bercandanya. Tapi gue masih punya sifat jelek yang dia gak suka. Dan gue akui sifat itu emang gak benar. Maksudnya, buat apa gue pertahanin sifat yang gak benar? Ya kan dalam doa gue selalu bilang, gue pengen jadi serupa dengan Tuhan. Lah kalau lu gak mau merubah kebiasaan kecil lu yang lu biasain ini, yang gak bagus ini, gimana lu mau serupa dengan Kristus? Gak bisa.
Orang yang kalau marah maunya langsung meledak semua gitu kan. Padahal belum tentu salah dia, tapi ledaknya semua gitu. Begitu ternyata salah paham, malunya bukan main kan gitu kan. Tapi tiap kali marah kayak gitu terus. Tapi lu bawa nama Tuhan gitu loh. Kalau kaget aja ayat Alkitab yang keluar mulutnya. Gitu kan. Tapi lu nggak mau ubah sifat lu. Lah akhirnya kita jadi orang munafik. Kita belum metanoia namanya kalau kayak gitu caranya. Nah, itu metanoia ada perubahan pola pikir dari yang berlawanan dengan firman Tuhan menjadi serupa dengan apa yang firman Tuhan tulis. Nah, itu metanoia. Lalu kita lihat lagi dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Semua sudah senang, nggak perlu buka handphone, semua ada di sini. Ya, semua senang. Saya yang repot soalnya. Nggak apa-apa, tapi it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pokoknya. Marah gitu, marah. Kok marah? Nggak apa-apa kok marah gitu. Itu adalah contoh pendeta yang munafik. Itu cuma contoh, tapi ya saya nggak marah. Saya kesel. Ya, sama aja. Oke, 1 Korintus 13 ayat 11 dibilang, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena apa? Sudah dewasa. Dewasa ada dua macam. Satu dewasa karena umur. Satu dewasa karena pola pikir. Jadi kalau boleh dibilang, menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Iya. Menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa pilihan. Ini harus diingat. Karena umur kita makin bertambah kan. Kebayang kalau sampai hari ini, kalau Livi nggak nurutin apa yang gua mau, gua ngambek. Apakah gua orang dewasa? Enggak. Gua orang dewasa, kelakuannya kayak anak-anak. Kayak anak-anak minta permen nggak dikasih, ngambek, guling-gulingan, gedar-gedar pintu, telanjang bulat keliling lapangan, ya kayak gitu kan. Biar dapat perhatian dari orang. Kebayang nggak? Itu kekanak. Bayangin itu kalau anak-anak. Tapi kalau orang gede ngelakuin hal yang sama, itu orang gila kan? Orang pada bilang gitu kan? Kenapa? Nggak meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Nah, jadi ketika masih anak-anak, bertingkahlah sepuasnya seperti anak-anak. Saya rekomendasikan itu buat kalian para anak-anak. Tapi ketika udah dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bedanya apa sih? Perbedaan terbesar antara anak-anak sama orang dewasa. Perbedaan terbesar gimana? Ya selain badan, selain tua gitu ya, selain itu maksudnya. Yang dari dalam. Perbedaan terbesar di mana? Ya lama, lihat aja langsung. Ditanggung jawab. Berapa banyak di sini yang maunya ngejawab tapi nggak mau nanggung? Kenapa ini? Abisnya gini, tapi nggak mau nanggung gitu, ngocoy aja gitu. Tapi ada juga yang kebalikannya ya. Berapa kali kalau dimintain tolong langsung nanggung, ya, nanggung gitu. Jawab sih tapi nanggung, bukan tanggung. Enggak, ini tanggung jawab. Perbedaan terbesar ada di situ. Antara anak-anak dengan orang dewasa, perbedaan terbesarnya ada di tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih? Sesuatu yang udah kita ambil jadi bagian dari diri kita, dan kita harus ngejaga itu tetap eksis, tetap bisa berjalan, tetap bisa aktif, karena kita mengambil bagian di situ. Nah itu tanggung jawab. Kenapa sampai hari ini gue masih mau-maunya ngurusin ini semua? Tanggung jawab. Dibayar nggak? Enggak. Ngapain lu mau kalau nggak dibayar? Tanggung jawab. Kenapa gue masih mau kayak nganter-nganter istri gue kalau pergi kerja? Karena tanggung jawab. Gue suami coy. Mau gue lagi akur, mau gue lagi berantem sama dia, tanggung jawab. Nggak bisa tiba-tiba tanggung jawab. Gue mau tanggung jawab kalau dia orangnya baik sama gue dulu. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Lu mau suka nggak suka, kalau lu udah ambil beban itu, tanggung jawablah terhadap itu. Ibarat gini, kalian udah ambil mie, Indomie, mie instan, kalian udah buka bungkusannya, kalian keluarin, masak air panas,
mendidih, masukin minyak, telur, daun bawang. Terus kalian taruh bumbunya di piring atau mangkok. Bumbunya, cabai, minyak, merica, potongan daging, bakso, sayur. Saking asiknya naruh-naruh itu semua, kalian rebus kelamaan. Sampai minyak lodoh, kelembekan. Ya, lembek. Tanggung jawab, lo harus makan tetap. Siapa yang udah lapar? Pas gue ngomong kayak gitu. Takutnya ada yang lagi gini. Kalau belum makan. Itu tanggung jawab. Itu hal contoh sederhana gitu kan. Makanya tanggung jawab. Lu mau suka nggak suka. Kalau lu udah ambil bagian, ini tanggung jawab lu. Mau istri gua bawel, nggak gitu ya, maksudnya contoh. Mau istri gua bawel, mau istri gua perhitungan, mau istri gua galak, gua udah nikah sama dia. Tanggung jawab. Apalagi kalau sampai hamil, ya tanggung jawab dia gitu. Tanggung jawab, jangan mau bikin doang gitu ya. Gitu. Nah, perbedaan terbesar antara orang dewasa sama anak-anak terletak pada tanggung jawab. Gua ambil contoh. Ada anak SD, kelas 3 SD taruhlah. Minta dibeliin motor. Motor yang 125 cc gitu ya, atau yang 200 cc, 200 cc kan motor gede kan ya. Anak kelas 3 SD. Terus ditegur sama orang tuanya, atau sama saudaranya, atau siapapun yang dia kenal. Dia bilang gini, nanti kalau kecelakaan gimana? Kalau nabrak orang gimana? Iya kan? Nabrak warung gimana? Nabrak bebek gimana? Bebek nabrak bebek, gitu kan, motor bebek kan gitu. Terus anak SD ini ngomong gini, jawab gini, kalau sampai nabrak, gue yang tanggung jawab. Anak SD kelas 3 ngomong kayak gitu. Gentle? Kagak. Itu bodoh. Karena anak SD nggak bisa tanggung jawab sekalipun dia mau. Ngerti nggak? Sekalipun dia mau, dia nggak bisa tanggung jawab. SIM nggak punya, ya kan? Nggak pernah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Merah artinya apa? Berhenti. Hijau artinya apa? Jalan. Kalau kuning apa? Jangan berhenti, jalan. Gitu. Rese. Ya kan? Karena nggak pernah belajar. Terus kalau sampai kejadian, kecelakaan segala macam, dia mau tanggung jawab nih. Nggak bakal bisa. Yang bakal disuruh tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Gara-gara siapa? Gara-gara bocah. Jadi orang yang masih anak-anak nggak bisa dikasih tanggung jawab. Bukan karena nggak bisanya. Emang nggak bakal bisa bertanggung jawab dia. Karena masih anak-anak. Sampai sini paham? Soal tanggung jawab? Nah, kebalikannya. Kalau ada orang dewasa yang udah bekerja, lalu terlibat kecelakaan, nabrak orang, taruhlah gitu ya. Sekalipun dia nggak mau tanggung jawab nih, dia kabur, dia bakal dimintain pertanggungjawaban sama polisi lah. Ya kan? Sekalipun lu nggak mau bertanggung jawab. Oh, nggak bisa dong, saya kan masih anak-anak, tapi badan segede gua. Ya mana mau, lu udah melakukan ini bertanggung jawab. Atau pihak korban minta, ya kan, cara kekeluargaan gitu kan, segala macam kan. Tapi intinya bertanggung jawab. Nah, itu perbedaan terbesar antara anak-anak sama orang dewasa. Jadi, tanggung jawab bukan mengenai saya bisa atau saya mau. Tanggung jawab itu mengenai waktu. Ada masanya kita tidak akan pernah diminta tanggung jawab, tapi ada masanya lu nggak suka pun lu bakal diminta bertanggung jawab. Betul ya? Kalau kalian mau ke mall, udah coba baju gitu ya, udah coba baju, udah sampai ketawa ya. Udah pakai baju nih, coba kayak pakai, wih bagus bajunya gitu. Bukan nggak jadi, bajunya bagus pak, makasih ya, pergi. Nggak bisa, lo bilang maling, karena lu udah gede. Lain cerita kalau anak-anak kan pakai baju, ih lucu, dia pergi keluar, maksud nanti mau kasih tahu mamanya. Orang juga nggak bakal teriakin anak ini maling, orang bakal dek gitu, nggak bakal marah. Kenapa? Itulah bedanya anak-anak sama orang gede. Makanya agak susah ketemu orang gede tapi kelakuannya kayak anak-anak. Susah kayak gitu. Nah, anak-anak belum waktunya dikasih tanggung jawab. Jadi jangan pernah kasih tanggung jawab ke anak-anak. Makanya anak kecil disuruh kerja tuh gue bingung. Makanya anak kecil disuruh dagang. Iya, ya mungkin miskin sih miskin ya. Tapi gue nih orang yang masa kecilnya nggak bahagia.
Gue minta dibeliin mainan yang jelek, tau gak sih? Pistol-pistolan yang dari kayu, kayak sumpit gitu, tau gak sih? Yang dikaret-karetin, gituan doang, nggak dibeliin. Bilang nggak ada duit, padahal bapak gue punya bisnis konveksi waktu gue kecil. Adek gue cuma ngeliat ada pistol mahal, dibeliin. Itu perbedaan perlakuan gue sama adek gue. Ngebekas. Makanya kalau kalian lihat, sekarang gue beli skuter. Itu karena gue nggak pernah dapetin itu waktu gue masih kecil. Pas ketika ada kemampuan, ya gue beli. Mengembalikan masa kecil saya yang hilang gitu ya. Tapi kalau gue punya anak nanti, ketika anak gue pengen sesuatu, ya selama itu wajar ya untuk anak-anak, gue bakal beli. Nah ketika gedenya, dia gak bakal terlalu ngarapin apa-apa. Kenapa? Masa kecilnya udah cukup. Dia udah cukup menerima. Lain sama bapaknya. Emaknya kemarin, istri gue kemarin ke Taman Safari. Gue lupa, gue pikir gue udah punya anak. Gue pikir udah punya anak. Istri gue kemarin ke Taman Safari, pulang gue tanya, gimana? Puas nggak ke Taman Safari? Wah happy banget gitu. Kenapa? Jarang. Berapa kali kamu ke Taman Safari paling? 3. Yang terakhir pun nggak puas kan? Baru juga. Jadi ke Taman Safari kemarin itu yang terakhir sebelum yang kemarin ya. Maksudnya dulu terakhir ke Taman Safari. Itu kayaknya nggak ada 2 jam. Bener nggak sih? Nggak ada 2 jam di Taman Safari. Harga tiketnya, wos. Langsung pulang. Makanya si Livi udah wanti-wanti gue kemarin waktu Taman Safari. Pokoknya harus puas ya. Siap. Harus puas siap. Kenapa dia kayak gitu? Bukan berarti dia kekanak-kanakan, enggak. Sedang mengembalikan masa anak. Karena waktu kecil nggak dapat. Kenapa? Ya belum punya kemampuan untuk bayar, ya kan? Salah nggak kalau sekarang dia jadi senang ke Taman Safari atau ke Dufan? Ya enggak dong, uang-uang dia. Kenapa harus masalahin? Kecuali karakter kekanakan, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kayak mengembalikan masa-masa itu, ya, buat gue wajar lah ya. Namanya juga masa kecil kurang bahagia, ya sudah lah ya. Kita mengalami itu. Jadi anak-anak itu belum waktunya dikasih tanggung jawab. Tapi orang dewasa harus belajar bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab itu belajar. Gitu. Kita akan lihat lagi firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 12. Manusia itu, Adam maksudnya, menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka ku makan. Semua pasti tahu cerita ini dong. Waktu makan buah yang dilarang Tuhan. Waktu Hawa makan, wah enak. Wah keren. Lalu dikasih ke Adam. Adam makan nih Adam. Gitu. Pas Adam makan, baru 1 gigit Tuhan datang. Adam keselak dia. Jadi jakun. Makanya bahasa Inggrisnya jakun apa? Adam's apple. Kok kayak gitu ya? Gampang amat ngasih nama. Nah, tapi Adam, ini kan yang gue kasih lihat ayatnya cuma si Adam, ya kan? Nanti Hawa kan ditanya juga, kenapa lu kasih Adam makan? Kan Adam tanya nih, Adam, kenapa lu makan buah yang dilarang? Ini nih. Istri yang lu taruh sebelah gua, dia nyalahin Tuhan. Tuhan, nih, istri yang lu taruh nih buat gua, dia yang maksa gua makan. Lempar tanggung jawab. Padahal Adam kepala keluar. Terus pas ditanya Livi, kenapa kamu kasih Adam makan? Nih, ulet nih Tuhan nih. Oh, pernah lagi tanggung jawab. Nah, Adam dan Hawa ini adalah contoh dari orang dewasa yang kekanakan. Mau gua nih disodorin dia kek? Mau gua disodorin sama monyet kek? Ini buah yang dilarang. Tuhan udah jelas kasih perintah, nggak boleh. Mau siapa yang ngasih kek, nggak boleh. Susah amat dibilangin. Ketika tanya kenapa lu makan, nyalahin orang. Itu kekanakan kayak gitu. Gue berapa kali ada kejadian dalam pelayanan pernah, dalam pekerjaan pernah. Ada kesalahan dalam pekerjaan. Bukan gue yang bikin. Bukan gue yang bikin salah. Tapi orang yang di bawah gue, di bawah tanggung jawab gue bikin salah. Salah dia sebenarnya. Tapi ketika orang ini klien gue, tapi di gereja juga pernah ada ngalamin ya, maksudnya gembala juga ada pernah nanya, ada kejadian yang sama lah maksudnya. Nah ini kenapa bisa gini? Gue yang maju, bukan salah gue. Tapi yang ngelakuin ini adalah orang yang di bawah bimbingan gue. Mau nggak mau gue harus maju, gue yang minta maaf.
Itu namanya tanggung jawab. Kalau gue nggak bertanggung jawab, gue bilang, oke, bentar Pak. Ini nih masalah dia nih Pak. Lo di siapa? Si ini. Dia divisinya apa? Divisi ini. Siapa bosnya? Saya. Lalu lo dong yang tanggung jawab. Lebih malu kalau kayak gitu kan. Tapi kalau dari awal lo, emang kamu yang buat? Enggak. Terus siapa? Dia Pak. Terus kenapa kamu yang maju? Karena dia di bawah saya. Kalau dia bikin salah berarti salah saya. Minta maaf kok. Harga diri hilang. Gitu. Bukan salah gue, kenapa gue yang minta maaf? Makanya Yesus ngajarin doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Mungkin lu gak salah. Mungkin. Tapi lu ada bagian dari orang yang bikin salah itu. Lu mewakili orang itu buat minta maaf. Gue berani jamin, orang gak buta ngelihat kelakuan kita yang kayak gitu. Dia bakal bisa nilai karakter kita kayak apa. Hanya orang yang bisa dinilai, berani bertanggung jawab, orang itu yang akan dikasih kepercayaan. Livi waktu kerja di Tanah Abang, bos gak pernah takut duit dipegang dia. Gak pernah hilang. Malahan dia tahu, ini kok kurang segini. Bukan duit dia padahal, harusnya dia tinggal ngomong sama bosnya dong. Tahu tuh kemarin gua hitung lagi, hilang, apa kurang, enggak dong. Tapi bertanggung jawab semua, kunci dia segala macam. Makanya dia selalu punya pangkat di tempat dia kerja. Selalu kepala toko lah minimal. Kenapa? Dipercaya. Dipercaya gara-gara apa? Teruji kalau dia bisa dipercaya. Nah, sekarang giliran kalian nih. Dalam kuliah, dalam pekerjaan, bisa dipercaya. Mulai dari tanggung jawab. Nah, akibatnya apa sih kalau kita sampai kayak Adam dan Hawa ngelempar tanggung jawab? Akibatnya apa nih Adam dan Hawa karena ngelempar tanggung jawab? Dihukum Tuhan. Diusir. Betul? Karena ngelempar-lempar tanggung jawab. Mungkin akan berbeda cerita kalau Adam pasang badan. Iya Tuhan, saya makan. Memang dia yang kasih, tapi saya yang salah. Saya suaminya. Hukum saya. Mungkin dan cerita. Mungkin. Tapi karena dia ngelempar tanggung jawab. Ya udah, begitulah ceritanya. Nah, kalau kita lihat lagi ayat yang lain. Ini adalah Adam kedua. Adam kedua. Yaitu Yesus. Yesus dibilang Adam kedua. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita bisa lihat perbedaan mentalnya. Adam tanya, ini siapa yang makan? Lempar tanggung jawab. Yesus, Tuhan kalau bisa nih jangan gua. Kalau bisa jangan gua. Tapi kalau nggak ada cara lain, ya udahlah, terserah Tuhan. Beda gak? Beda ya. Yang bikin dosa manusia, tapi karena Yesus, karena Tuhan sayang sama kita, dia ngambil jalan yang paling sakit, yang paling gak enak, supaya kita bisa selamatin. Kalau Adam adalah gambaran dari manusia yang udah dapat privilege, tapi gagal, Yesus adalah gambaran dari manusia yang dapat privilege tapi juga berhasil. Makanya figur Adam diperbaiki sama Yesus. Sama-sama manusia kan waktu itu. Lemah, sama-sama lemah. Tapi lihat tanggung jawabnya. Yesus jalanin tanggung jawab. Ini keren makanya. Gue selalu kalau ambil contoh Yesus lah. Udah perfect. Kita bisa lihat makanya dari dua ayat ini. Perbedaan kedewasaan dari Yesus sama Adam. Mungkin ada yang bilang, beda Yesus kan Tuhan. Yesus waktu di dunia 100% manusia loh. Ya. Ditabok juga sakit gitu loh. Karena manusia gitu. Tapi tanggung jawabnya dia berani dijalanin, bisa berani dilakuin tanggung jawabnya. Nah walaupun Yesus nggak mau menderita, tapi dia udah ngambil bagian. Yesus udah ambil bagian dalam rencana Tuhan. Dan dia juga harus ambil tanggung jawab. Akibat dari ketaatan Yesus adalah dari dalam bertanggung jawab, seisi alam semesta ini itu diselamatkan. Alam semesta nggak main-main, bukan bumi doang. Akibat dari ketaatan Yesus dalam tanggung jawab, seisi alam semesta itu diselamatkan. Jadi beda ya. Akibat dari ketidaktaatan Adam, manusia terusir. Tapi akibat Yesus taat,
semua manusia balik masuk lagi dalam kasih karunia. Itu makanya keren. Jadi kita yang udah umur segini gitu ya, yang udah bukan SMP lagi gitu ya, udah gede nih, udah dewasa nih ya, udah ngerti lah nyari duit, udah ngerti lah udah mulai bisa bedain mana cowok ganteng, mana cowok korengan, udah bisa bedain gitu ya, nggak gampang digoblokin pakai kata-kata indah gitu ya. Ya kita yang udah dewasa segini, suka nggak suka, mau nggak mau, rela nggak rela, tinggalkan sifat kekanakan kita. Udah nggak waktunya lagi kita piara sifat anak-anak. Jadi pilih sendiri. Kalau kita nggak lakukan ini, kalau kita nggak tinggalkan sifat kekanakan kita ini, yang akan datang pada kita itu adalah hukuman. Kita dihukum karena kita masih kekanakan padahal udah dewasa. Tapi kalau kita lakukan, kita tinggalkan sifat kekanakan kita ini, yang datang pada kita adalah pengharapan. Semua ada waktunya kan? Waktu kecil ya anak kecil. Tapi kalau udah gede, ya jalanin. Jalanin hidup kita sebagai orang dewasa, sebagaimana mestinya. Pilih sendiri yang mana. Mau tinggalkan sifat kekanakan kita, atau mau stay dengan kekanakan kita, atau kita stay dengan kekanakan kita sampai seterusnya. Kalian tahu kan akibatnya apa aja kalau kita memilih salah satu dari itu. Lalu kalau misalnya ada yang berpikir ya, ada yang mikir kayak gini, gimana caranya? Ninggalin, maksudnya gimana caranya kita bisa ngubah pola pikir, nggak tahu caranya gitu. Gimana caranya kita bisa ninggalin sifat kekanakan kita? Padahal gue sendiri, kalau gue cerita 15 tahun yang lalu, gue masih bercanda ngeplak pala orang yang lebih tua dari gue, itu kan wow. Itu kan luar biasa cari perkara itu kan. Makanya kenapa penting punya mentor. Mentor itu gini, gue belajar tentang mentor itu gini. Mentor itu bukan yang kayak gini. Ada yang datang gitu misalnya sama gue, gue mau dong lu jadi mentor gue. Ya nggak gitu. Sepengalaman gue nggak gitu. Tapi kita yang memutuskan sendiri. Wah, ini orang kalau misalnya dalam bisnis, wah bisnisnya jago banget nih. Gue pengen belajar sama dia. Akhirnya kita bangun hubungan sama dia. Bangun hubungan, kita komunikasi, sering ketemu, lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang ekonomi atau tentang bisnis, kita tanya sama dia, kita tanya saran dia, lama-lama hubungan terbangun dengan sendirinya tanpa pakai ngomong, kita udah menjadikan dia mentor kita. Itu kalau bisnis. Tapi kalau ngomong kerohanian, kita tahu ada orang yang rohaninya lebih baik dari kita ngomong sama dia, kita tukar pikiran sama dia, sampai hubungan terjalin, lama-lama tahu. Tapi kitanya jangan pasif, jangan yang kayak tunggu ditanya, males nanya, ya nggak bakal, ya mana ada yang tahu juga gitu loh kalau ternyata rohani kita nggak sebaik itu, karena kita nggak mau maju dulu. Padahal firman Tuhan bilang kita adalah kepala dan bukan ekor. Ini bukan ngomongin tentang status ya, kita bakal jadi bos, bukan karyawan, bukan. Kepala itu menguasai tubuh kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau udah tahu apa yang harus kita lakukan, ya jangan diem. Kalau kita udah tahu tapi nggak lakukan, nggak bakal jadi apa-apa juga. Lu mau masak, semua bahan-bahan udah siap, oke, tapi lu nggak ngelakuin apa-apa, ya nggak bakal jadi masakan. Kayak gitu, kalau kita nggak mau lakukan. Jadi kalau ada yang nanya, ada yang berpikir, gimana caranya? Sampai hari ini kita belum pernah bertanggung jawab. Belum pernah dikasih misalnya kayak gitu. Tiba-tiba disuruh harus bertanggung jawab. Ya caranya cuma ada satu. Ubah cara kita berpikir. Metanoia. Itu caranya. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.